Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya yang akan membahas nomor selanjutnya dari part pertama kemarin. Masih tetap dengan materi menyunting ejaan. Untuk kali ini saya akan membahas nomor 11 sampai 20. Untuk nomor 11, soalnya berbunyi kalimat yang tidak sesuai kaidah adalah kalimat nomor 1, 2, 3, atau 4. Coba kita lihat bersama-sama. Sapardi Djoko Damono, salah seorang penyair terkemuka di Indonesia. Sudah tepat? Buku puisi pertamanya berjudul, nah ini judul buku puisi. Buku puisi itu artinya adalah buku kumpulan puisi atau disebut antologi puisi. Jadi berupa buku. Untuk penulisan judul buku itu harus ditulis miring. Jadi ini sudah tepat. Kemudian yang ketiga, salah satu puisinya yang paling terkenal adalah Aku Ingin. Jadi ini salah satu judul puisi yang ada di buku puisi tersebut. Untuk judul puisi, judul artikel, judul lagu, judul film itu ditulis dengan memakai tanda petik 2. Tapi di nomor 3 ini, kalimat nomor 3 ini malah ditulis miring. Inilah yang tidak sesuai kaidah. Jadi langsung ketemu ada di nomor 3. Kita lihat nomor 4. Untuk lebih meyakinkan, puisi tersebut sangat digemari, terutama para remaja. Ini juga sudah sesuai kaidah. Jadi yang tidak sesuai kaidah adalah di judul puisi ini. Jadi nomor 3, jawabannya C. Selanjutnya nomor 12, soalnya adalah kalimat dengan ejaan yang salah. Terdapat pada kalimat, jadi ada 4, yang 3 betul, dan yang 1 ejaan salah. Kita lihat dari kalimat pertama, libur akhir tahun membawa berkah bagi pedagang batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Pasar Beringharjo di sini sudah sesuai kaidah karena ada Beringharjonya, maka pasar P-nya kapital, Yogyakarta Y-nya juga kapital. Batik menjadi oleh-oleh yang paling banyak dibeli, sudah sesuai. Hal tersebut disebabkan banyaknya pembeli dari luar Yogyakarta. Ini juga Yogyakarta Y-nya kapital. Penjualan terlaris yaitu batik Bantul. Nah, ini bukan nama jenis batik, tetapi batik yang berasal dari Bantul. Nah, cirinya di sini bukan nama jenis karena batik itu bukan buatan alam, ya, tetapi buatan manusia. Nih, batik beda dengan misalnya pisang Ambon. Pisang Ambon itu A-nya kecil karena bukan berasal dari Ambon, tapi itu nama jenis, itu alami, ya, alami buatan Tuhan, buatan alam, ya. Alami jadi tetap kecil karena di sini ini buatan manusia. Cirinya begitu. Ini Bantul, B-nya harusnya kapital. Sama juga dengan film Korea, K-nya kapital. Ini batik Bantul, Bantulnya B-nya kapital. Jadi jawabannya yang keempat ini yang salah. Nomor 13. Ini juga masih tentang huruf kapital, ya. Perbaikan penulisan ejaan pada kalimat tersebut adalah, ini kaitannya huruf kapitalnya. Kita lihat dari yang pertama ini, kegiatan pramuka. Pramuka itu adalah akronim, kepanjangannya Praja Muda Karana. Nah, ini akronim nama diri. Jadi nama sebuah lembaga seperti Bulog misalnya, itu B-nya juga kapital. Nah, karena sebuah nama instansi atau lembaga, misalnya lagi Kowani, Kongres Wanita Indonesia, K-nya itu juga kapital karena nama diri, ya. Akronim yang berupa nama diri, maka huruf pertamanya memakai huruf kapital. Jadi di sini pramuka harusnya P-nya kapital.
Jadi B, C kita buang. Hari, bulan, tahun itu tetap kecil, yang kapital yang mengikutinya. Sabtu di sini karena nama hari maka S-nya kapital. Jadi ketemu sudah jawabannya A. SD Sukamaju juga nih ya. Jawabannya A. Nomor 14. Alasan kesalahan penggunaan ejaan. Nah, ini juga masih huruf kapital sepertinya. Kita lihat sejak hari Senin 14 hari sudah tepat ya. 14 November sudah tepat juga nih penulisannya, November N-nya kapital. 2 jalur pendakian Gunung Merapi ditutup sementara. Gunung Merapi ini nama geografi karena gunung ada nama Merapinya maka gunung G-nya kapital. Nah, ini karena nama geografi harusnya huruf kapital. Yang seperti itu yang mana huruf kapital tidak digunakan sebagai. Nah, ini kesalahannya karena harusnya memakai huruf kapital. Gunung G-nya. Nomor 15. Kesalahan ejaan pada kalimat tersebut. Dilihat di sini ejaan pada kata apa? Team. Team sudah betul? Nah, langsung ketemu jawabannya. Team itu tidak baku, bakunya adalah tim. Nih, ketemu. Tapi untuk lebih meyakinkan kita lihat A, bus sudah betul. Bacanya memang bis tapi tulisannya pakai U. Nasihat itu sudah betul juga. Antar kota digabung. Antar apa saja digabung. Antar provinsi, antar kelas, antar daerah dan sebagainya harus digabung. Beda dengan antara, kalau antara harus dipisah. Jadi ketemu kesalahannya ada di B. Selanjutnya nomor 16. Perbaikan kata bentukan memperdulikan di atas ini. Sejak berpindah tempat tinggal dia tidak memperdulikan lagi usaha warungnya. Pada kalimat tersebut salah memperdulikan itu. Yang benar bagaimana? Nah, kata dasarnya itu adalah peduli, bukan perduli. Nah, karena kata bakunya adalah peduli. Peduli kalau mendapatkan imbuhan mekan, tentu akan luluh P-nya karena termasuk KTSP. Jadi akan menjadi memedulikan. 17. Penulisan kata yang dicetak tebal pada kalimat tersebut salah karena kita lihat dicetak tebal dijadikan. Hutan dapat dikelola masyarakat yang berada di daerah itu agar tetap terjaga kelestariannya, sehingga hutan ini dapat dijadikan objek wisata alam. Untuk di sini itu bisa berupa imbuhan dan juga bisa berupa kata depan. Untuk kata depan di itu harus dipisah, tetapi di sini ini tentunya dijadikan itu sejajar dengan menjadikan. Ya, jadi yang sejajar dengan imbuhan me itu adalah di sebagai imbuhan atau awalan ya di sini karena imbuhan itu ada awalan, ada sisipan dan ada akhiran. Untuk yang di depan namanya adalah awalan. Jadi kalau di sebagai awalan maka harus digabung. Di sini penulisan kata itu salah karena di sini berfungsi sebagai awalan bukan kata depan. Kalau kata depan memang harus dipisah. Nomor 18. Penulisan kata kunci Inggris. Kunci Inggris itu salah. Kita ketahui di sini I-nya kapital. Padahal ini bukan kunci yang berasal dari Inggris, tetapi hanya nama jenis kunci. Jadi bukan nama geografi, jadi ini nama jenis kunci. Kesalahannya berarti kata kunci Inggris bukan merupakan nama geografi. 19. Penulisan kata yang tidak sesuai kaidah. Nomor berapa saja tidak sesuai kaidah, ini tentunya adalah karena tidak baku. Yang pertama nafsu, pakai F sudah tepat. Kedua mentimun, mentimun juga sudah baku. Yang ketimun itu tidak baku. Terung, hijau, kata terung itu juga sudah baku. Bacanya memang sering terong, tapi kebakuan katanya di KBBI adalah terung. Kemudian yang keempat sambel. Sambel ini yang tidak baku karena bakunya adalah sambal. Yang kelima pete juga tidak baku, bakunya adalah petai. Nah, semua yang memakai itu yang baku adalah memakai ai. Pete jadi petai, sate itu yang baku adalah satai, gulai juga yang baku adalah gulai. Nah, ini jadi
pakai ai, petai. Kemudian juga ada kata gule. Gule itu harusnya gulai. Jadi yang tidak baku ada di nomor 4, 5, dan 6, ada di D. Terakhir nomor 20, kalimat dengan ejaan yang tidak tepat. Tidak tepat ejaannya lagi. Mari kita perhatikan satu kalimat, ya, satu persatu kalimat yang ada di stimulus. Pendidikan akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Nah, mungkin ini yang dimaksud keterampilan, ini yang memang benar pakai e. Keterampilan, bukan keterampilan. Terus yang nomor 2, dengan kreativitas pula. Nah, ini mungkin yang dimaksud kreativitas di sini juga sudah baku karena kreativitas pakai V. Kalau kreatif saja memakai F. Kemudian yang nomor 3, sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas ini harusnya memakai U. Berkualitas, kuitansi. Ya. Yang memakai W itu hanya dari kata jadwal. Kalau jadwal memakai W. Hanya didapat dari generasi yang tekun dan kreatif. Kreatif di sini juga sudah betul karena memakai F, tetapi tadi nomor 3 yang salah adalah di sini. Berkualitas. Yang nomor 4, diperlukan motivasi. Motivasi di sini harusnya memakai V. Ya, jadi anak-anak harus menghafalkan kata-kata baku yang kiranya nanti bisa keluar di ujian nasional. Kalian kalau menemukan soal-soal tentang kebakuan kata, silahkan dicatat di buku. Kemudian kalian pelajari, dihafalkan. Nanti mungkin salah satunya atau malah banyak yang bisa keluar di ujian nasional bulan April besok, ya. Ini jadi yang tidak tepat adalah di nomor 3 dan 4, di kata berkualitas dan di kata motivasi. Jadi 3 dan 4 jawabannya ada di D, ya. Demikianlah anak-anak penjelasan soal menyunting ejaan part 2 bagian kedua nomor 11 sampai nomor 20. Silakan bisa kalian lihat-lihat lagi, bisa dipelajari dan dipahami supaya besok bisa mengerjakan soal ujian dengan mudah. Cukup sekian dulu dari saya, sampai bertemu di tayangan berikutnya masih juga dengan materi ejaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.